Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Arya Pratama dengan NIM 5124 Kali ini saya akan menganalisa makan bergizi gratis itu solusi gizi bagi masyarakat Indonesia atau beban negara bagi negara Indonesia. Uh, Disclaimer, MBG itu adalah program dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Uh, Mengapa program MBG ini diinisiasi? Kita lihat dulu krisis gizi nasional. Uh, Angka stunting di Indonesia itu berada di kondisi yang mengkhawatirkan, yaitu sekitar 21,6%, yang mengakibatkan anak-anak pertumbuhannya menjadi menurun dan akademik dan non akademis di sekolah itu menjadi buruk. Dengan gizi yang buruk, anak-anak menjadi cepat lelah dan susah fokus dalam melakukan akademis dan non-akademis di sekolah. Target penerima manfaat MBG yaitu ada 3 kelompok, yaitu peserta didik dari PAUD sampai SMA, balita dan anak usia dini, dan ibu hamil yang sedang menyusui. Karena 3 kelompok itu adalah orang-orang yang sangat membutuhkan protein gizi yang baik. Dampak baiknya adalah mencakupi aspek kesehatan dan pendidikan. Pemberantasan stunting menjamin anak-anak memperoleh setidaknya 1 porsi makan bernutrisi per hari untuk memenuhi asupan proteinnya agar anak-anak mendapatkan gizi yang baik. Menarik minat orang tua prasejarah untuk konsisten menyekolahkan anaknya karena beban makanan hariannya dipenuhi oleh negara. Jadi ibu-ibu atau biayanya itu yang buat makan bisa buat dialokasikan yang lain. Mengurangi masalah anak lapar di kelas sehingga dapat fokus dan tidak mudah lelah, dan agar memperbaiki pendidikan di Indonesia. Dampak buruknya adalah program ini menggunakan fiskal APBN yang anggaran di tahap awal 2025 ini mencapai 71 triliun rupiah. Jika program ini dilanjutkan sampai 2029 atau sampai masa akhir Pak Presiden, ini mencakup sampai 400 triliun per tahun. Banyak masyarakat yang khawatir dengan defisit anggaran yang membahayakan stabilitas makroekonomi di Indonesia serta menekan anggaran sampai sebesar itu. Yang kedua adalah tantangan dan logistik dan kualitas. Banyak sekolah-sekolah yang jalur atau lokasinya itu terpencil, jadinya agak susah untuk mengantarkan makanan hangat ke situ, dan banyak anak-anak yang keracunan karena lemahnya pengawasan higienis di dapur umum, karena kebanyakan orang-orang di SPPG tersebut tidak profesional atau tidak sesuai SOP. Kebijakan yang rekomendasi kebijakan atau optimasi yaitu memfokuskan wilayah-wilayah dengan tingkat stunting dan kemiskinan ekstrim tertinggi, bukan langsung semuanya disetarakan, karena kita fokus ke orang-orang yang membutuhkan dulu agar programnya itu tidak terlalu membuang anggaran terlalu banyak. Yang kedua adalah mengintegrasikan koperasi tani desa dan badan usaha milik desa atau BUMDes untuk mengelola bahan pasukan secara mandiri dan transparan, agar tidak banyak orang-orang yang korupsi tentang anggaran-anggaran atau bahan-bahan yang curang-curangi lah, seperti korupsi bahan-bahan yang buat tahu, tempe gitu. Kita itu anggarannya itu bukan buat berputar di masyarakat atas, tapi juga di masyarakat bawah seperti peternak, petani, dan nelayan. Dan yang terakhir adalah menerapkan pengawasan berlapis dan dedikasi pelaporan pengadaan pangan untuk mencegah kebocoran anggaran agar tidak memboroskan anggaran kita, dan agar anggaran kita tetap aman sampai program ini selesai.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.